Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merenung apa yang sebenarnya terjadi di balik satu tarikan nafasmu? Kita sering mengucapkan bismillah ketika hendak memulai sesuatu. Tapi, bagaimana jika bismillah itu kau tanamkan bukan hanya di lidah, melainkan di dalam nafasmu sendiri? Apakah engkau siap bila ternyata ada pintu rahasia yang terbuka di balik satu helaan itu? Mungkin kau belum pernah membayangkan bahwa setiap nafas adalah surat yang dikirim langsung dari Allah untukmu. Dan bila engkau membaca surat itu dengan kunci Bismillah, maka bisa jadi engkau menemukan sesuatu yang akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup ini selamanya. Karena itu, jangan lewatkan satu detik pun dari perjalanan kita kali ini. Aku ingin engkau ikut menyelam bersama, merasakan, merenungkan, bahkan mungkin tersentak oleh kebenaran yang jarang sekali dibicarakan. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah engkau pernah merasakan bismillah bukan hanya di mulut tapi benar-benar di dalam nafasmu? Bab 1, nafas pertama yang membuka rahasia. Pernahkah engkau berhenti sejenak lalu bertanya dalam hatimu, apa sebenarnya yang terjadi setiap kali aku menarik nafas? Seakan sederhana, hanya udara yang masuk dan keluar. Namun para arif berkata, di balik setiap tarikan itu, ada pintu yang terbuka menuju dunia gaib yang tak terlihat. Dan jika engkau berani memasuki pintu itu dengan menyebut satu kalimat rahasia, maka engkau tidak lagi hanya bernafas sebagai manusia biasa, engkau sedang bernafas sebagai hamba yang kembali kepada Tuhannya. Kalimat itu adalah Bismillah, kunci segala pintu rahasia. Cobalah engkau tarik satu nafas panjang, lalu lafazkan basmalah tanpa terputus. Rasakan bagaimana getaran itu mengalir dari bibirmu menuju dadamu. Seolah ada arus halus yang menyalakan sesuatu di dalam dirimu. Sesuatu yang selama ini tertidur. Nafasmu tidak lagi terasa seperti udara, melainkan cahaya yang turun dari langit dan menembus seluruh urat nadimu. Saat itu engkau akan sadar, ternyata aku tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan ketika hanya duduk diam dengan nafas yang berulang. Ada yang maha dekat dan dia bersembunyi dalam setiap hembusan hidupku. Namun, mengapa banyak manusia lalai? Karena mereka bernafas tanpa kesadaran. Nafas hanya lewat, kosong tanpa makna. Mereka lupa bahwa setiap hela adalah titipan, setiap tarikan adalah amanah, dan setiap hembusan akan kembali kepada pemiliknya. Maka orang yang tidak pernah menyebut nama Allah dalam nafasnya, seakan sedang menyerahkan hidupnya pada kehampaan. Sedangkan orang yang berani mengikat nafasnya dengan basmalah sedang menyalakan lilin di tengah gelap gulita. Inilah sebabnya para wali tidak pernah membiarkan satu nafas pun berlalu sia-sia. Mereka tidak hanya berzikir dengan lidah, tetapi juga dengan nafas. Setiap detik menjadi ibadah, setiap tarikan menjadi doa, setiap hembusan menjadi saksi di hadapan Allah. Mereka telah menemukan bahwa hidup bukanlah jumlah hari yang panjang, melainkan jumlah nafas yang diisi dengan namanya. Itulah mengapa wajah mereka bercahaya, hati mereka teduh, dan doa mereka menembus langit. Maka sekarang aku bertanya padamu, jika engkau menarik satu nafas panjang, lalu melafazkan basmalah di dalamnya, apa yang akan terjadi? Apakah engkau akan tetap sama, ataukah sesuatu di dalam dirimu akan terbangun? Jangan-jangan selama ini engkau mencari cahaya di luar, padahal ia selalu bersembunyi dalam nafasmu sendiri. Satu tarikan nafas, satu basmalah, bisa saja menjadi awal dari perjalananmu menuju rahasia terbesar dalam hidupmu. Bab 2, getaran huruf yang menyentuh jiwa. Ketika lidahmu perlahan melafazkan bismillah dalam satu tarikan nafas, pernahkah engkau benar-benar mendengarkan? Suara itu bukan sekadar getaran udara, ia adalah resonansi yang membangunkan jiwa. Ba seakan mengetuk pintu hatimu yang tertutup rapat. Sin merambat halus ke tenggorokan, membuka jalan agar ruhmu bisa bernafas lebih dalam. Dan mim menutup kalimat itu dengan sempurna, seperti segel yang menjaga rahasia agar tidak tercecer di dunia. 3 huruf itu, jika diucapkan dalam kesadaran penuh, bukan hanya bunyi, melainkan cahaya yang bergerak melalui tubuhmu. Para sufi mengatakan, setiap huruf Al-Quran adalah tangga menuju langit. Maka ketika engkau mengucapkan basmalah dalam satu nafas, engkau sedang menaiki tangga itu dengan cepat,
menghubungkan bumi di kakimu dengan langit di atas kepalamu. Setiap bunyi adalah langkah, setiap getaran adalah pijakan. Hingga akhirnya engkau tidak lagi sekadar berbicara, tetapi sedang dipanggil untuk mendengar bisikan gaib yang hanya bisa didengar oleh hati yang jernih. Apakah engkau sadar mengapa setiap amal dianjurkan diawali dengan basmalah? Sebab tanpa itu amal hanya menjadi gerakan kosong. Dengan basmalah, setiap langkah berubah menjadi ibadah, setiap pekerjaan menjadi doa, setiap perbuatan menjadi cahaya. Ia adalah kunci yang mengubah dunia biasa menjadi medan spiritual. Maka bayangkanlah jika engkau bukan hanya mengucapkannya di bibir, tetapi juga mengikatnya pada setiap hela nafasmu, hidupmu akan sepenuhnya berubah menjadi ibadah yang tidak pernah berhenti. Namun tidak semua orang mampu merasakan getarannya, sebab hati yang keras hanya mendengar bunyi, tidak mampu merasakan cahaya. Mereka membaca basmalah seperti membaca kalimat biasa, tanpa pernah menyadari bahwa di balik huruf-huruf itu ada kekuatan yang dapat membelah gelap. Inilah rahasia yang disembunyikan dari mereka yang terburu-buru, yang melafazkan kata suci tanpa pernah berhenti untuk mendengarnya dengan hati. Maka aku bertanya padamu, beranikah engkau menarik satu nafas, lalu melafazkan basmalah perlahan, hanya untuk mendengar bagaimana tubuhmu sendiri bergetar karenanya? Jika engkau berani, maka engkau akan menemukan bahwa huruf-huruf itu tidak hanya keluar dari mulutmu, tetapi juga sedang mengetuk pintu ruhmu. Dan siapa tahu pintu itu akan terbuka, dan di baliknya engkau akan melihat rahasia yang selama ini tidak pernah engkau bayangkan. Bab 3. Nafas sebagai amanah ilahi. Pernahkah engkau merenung dari mana sebenarnya datangnya nafas yang kini engkau hirup? Engkau tidak pernah meminta, tidak pernah mengendalikannya sepenuhnya, namun ia terus mengalir masuk dan keluar tanpa henti. Nafas bukanlah milikmu, ia hanyalah titipan. Dan setiap titipan kelak akan diminta kembali. Disitulah rahasia tersembunyi. Nafas adalah amanah langsung dari Allah, yang setiap helanya menjadi saksi bagaimana engkau hidup di dunia. Maka saat engkau melafazkan bismillah dalam satu tarikan, engkau sedang mengembalikan amanah itu kepada pemilik sejati. Para arif billah menyebut setiap tarikan sebagai nafas syukur. Mereka meyakini bahwa tidak ada satupun hembusan udara yang boleh lewat begitu saja tanpa mengingat Allah. Sebab sekali ia keluar, ia tidak akan pernah kembali. Jika nafas itu kosong, maka ia pergi sebagai sia-sia. Namun jika diikat dengan basmalah, maka ia pulang membawa cahaya, menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau pernah mengingatnya dalam kehidupan yang singkat ini. Renungkanlah, mengapa sebagian orang hidup penuh kegelisahan, sementara sebagian yang lain begitu tenang? Rahasianya ada pada nafas yang mereka jaga. Orang lalai menghembuskan udara tanpa makna, sedangkan para kekasih Allah mengikat setiap nafas dengan zikir. Mereka tidak pernah bernafas kosong, dan karena itu hidup mereka tidak pernah kosong. Hati mereka penuh cahaya, dan wajah mereka bersinar dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Bayangkan jika engkau mampu menjaga setiap tarikan dengan basmalah. Betapa berbedanya hidupmu. Tidak ada lagi langkah yang sia-sia, tidak ada lagi waktu yang hampa. Bahkan dudukmu, diammu, tidurmu, semua berubah menjadi ibadah yang terikat dengan nama Allah. Engkau tidak lagi hidup hanya sebagai manusia biasa, tetapi sebagai hamba yang setiap helanya adalah doa dan setiap diamnya adalah ibadah. Sekarang aku bertanya kepadamu, beranikah engkau mulai menjaga satu nafasmu saja malam ini dengan mengikatnya pada basmalah? Jika engkau melakukannya, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupmu, engkau akan benar-benar merasakan apa artinya hidup di hadapan Allah. Sebab saat itu, engkau tidak lagi hanya bernafas untuk dirimu sendiri. Engkau sedang bernafas sebagai saksi baginya. Bab 4. Pintu gaib dalam satu helaan basmalah. Ada rahasia yang sering dilupakan manusia. Setiap kali engkau menarik nafas dalam-dalam, engkau sebenarnya sedang berdiri di ambang sebuah pintu gaib. Pintu itu tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, namun bisa dirasakan oleh hati. Ketika engkau melafazkan bismillah dalam satu tarikan, engkau sedang mengetuk pintu itu dengan kunci yang Allah berikan sejak awal penciptaan.
Jika engkau benar-benar sadar, pintu itu akan terbuka dan engkau akan menyaksikan bahwa dunia ini hanyalah bayangan tipis, sementara yang hakiki bergetar di balik nafasmu sendiri. Para sufi berkata, setiap nafas adalah rahasia dan setiap rahasia adalah jalan pulang. Mereka mengajarkan bahwa basmalah bukan hanya pembuka bacaan, melainkan pembuka tabir. Dalam satu helaan penuh kesadaran, seseorang bisa merasakan keheningan yang dalam, keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah momen ketika dunia seakan berhenti, namun ruhmu berjalan cepat menuju asalnya. Di sanalah engkau memahami bahwa engkau bukan sekadar jasad, melainkan ruh yang sedang diikat oleh udara fana. Tidakkah engkau penasaran, mengapa hati para wali begitu lapang, meski dunia di sekeliling mereka penuh kekacauan? Rahasianya ada pada nafas yang mereka jaga. Setiap kali mereka menarik udara, mereka memasukinya dengan nama Allah. Setiap kali mereka melepaskan nafas, mereka mengembalikannya dengan penuh syukur. Nafas mereka bukan sekadar proses biologis, tetapi gerbang spiritual yang menghubungkan langit dan bumi. Maka satu basmalah dalam satu nafas bagi mereka bukanlah sekadar bacaan, melainkan perjalanan. Jika engkau mencobanya dengan hati yang hadir, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada getaran halus yang muncul dari dalam dadamu, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Seakan ada yang sedang mengetuk dari dalam, meminta untuk dibebaskan. Itulah ruhmu yang selama ini terpenjara dalam kelalaian, kini bangun karena engkau menyebut nama pemiliknya. Dan sekali engkau merasakannya, engkau akan sadar bahwa hidup ini bukan tentang apa yang engkau miliki, melainkan tentang apa yang mengalir di antara tarikan dan hembusan nafasmu. Maka aku bertanya kepadamu, apakah engkau berani berdiri sejenak dalam keheningan, menarik satu nafas panjang, lalu melafazkan basmalah seutuhnya tanpa terputus? Jika engkau berani, jangan kaget bila tiba-tiba hatimu bergetar, matamu basah, dan dirimu seakan didekatkan pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itulah pintu gaib yang hanya bisa dibuka dengan satu kunci sederhana, basmalah dalam satu tarikan nafas. Bab 5. Basmalah yang menghidupkan ruh. Pernahkah engkau merasa hidupmu berjalan, tetapi hatimu mati rasa? Seperti ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta, pujian, atau bahkan doa-doa yang hanya keluar dari bibir. Disitulah rahasia basmalah bekerja. Saat engkau melafazkan kalimat itu dalam satu tarikan nafas, seakan ada percikan cahaya yang menyentuh ruhmu yang selama ini tertidur. Ruh yang mati rasa itu mulai berdenyut kembali, seperti tanah kering yang tersentuh tetesan hujan pertama. Engkau akan merasakan bahwa hidupmu tidak lagi kosong karena ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu, sebuah kehidupan yang lebih dalam dari sekadar bernafas. Para kekasih Allah selalu mengatakan bahwa basmalah bukan hanya bacaan, melainkan nyawa yang menghidupkan seluruh amal. Tanpa basmalah, amal hanyalah gerakan kosong, seperti tubuh tanpa ruh. Namun ketika basmalah hadir, amal itu bernyawa dan langsung naik ke hadapan Allah sebagai persembahan yang diterima. Maka ketika engkau mengikatnya dalam nafasmu, seluruh hidupmu akan bernyawa. Tidurmu menjadi ibadah, makanmu menjadi doa, bahkan diammu pun menjadi cahaya. Coba bayangkan, satu tarikan nafas dengan basmalah di dalamnya bisa menjadi saksi bahwa engkau pernah hidup dengan kesadaran ilahi. Nafas itu akan membawa kesaksian ke alam akhirat dan berkata, "Aku pernah dipenuhi dengan namamu, ya Allah." Sementara nafas lain yang kosong hanya akan lewat tanpa suara, hilang di telan waktu, tanpa pernah kembali. Bukankah engkau ingin seluruh nafasmu menjadi saksi yang menyelamatkanmu di hari yang berat itu? Namun jangan salah, menjaga basmalah dalam nafas bukan perkara mudah. Ia menuntut hadirnya hati, menuntut kesadaran penuh, menuntut ketundukan total. Tidak semua orang sanggup karena kebanyakan manusia lebih sibuk mengejar dunia daripada mendengar bisikan ruhnya. Tetapi justru disitulah letak rahasianya. Yang mampu melakukannya, walau hanya sekali, telah merasakan kehidupan yang berbeda dari manusia biasa. Ia telah menemukan inti rasa dari kata hidup yang sebenarnya. Sekarang bayangkan dirimu duduk dalam diam, menarik satu nafas panjang, lalu melafazkan basmalah seutuhnya.
Rasakan bagaimana sesuatu yang selama ini hilang, tiba-tiba kembali. Itulah ruhmu yang bangkit, itulah hidupmu yang sejati. Pertanyaannya, apakah engkau akan terus membiarkannya tidur, atau engkau akan terus membangunkannya dengan basmalah di setiap hela nafasmu? Bab 6. Nafas sebagai jalan pulang ke asal. Setiap tarikan nafas yang engkau hirup, sesungguhnya sedang membawamu semakin dekat pada titik akhir, kembali kepada sang pemilik. Nafas adalah hitungan mundur yang perlahan mengantarmu pulang. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Mereka mengira bahwa nafas hanyalah rutinitas tubuh, padahal ia adalah langkah kecil menuju perjumpaan dengan Allah. Maka siapa yang mampu mengikat nafasnya dengan bismillah, seakan ia sedang menulis catatan perjalanan pulangnya dengan tinta cahaya, bukan dengan tinta kelalaian. Para arif selalu menyebut nafas sebagai kendaraan ruh. Tanpa kendaraan itu, ruh tidak bisa bergerak di dunia ini. Tetapi kendaraan itu bukan untuk dipakai bermain-main. Ia adalah tunggangan suci yang setiap saat harus diarahkan ke jalan asal. Basmalah dalam satu tarikan nafas adalah kendali. Dengan kalimat itu, engkau memegang tali kekang agar ruhmu tidak terseret oleh nafsu dunia, melainkan diarahkan menuju jalan pulang. Tanpa kendali itu, engkau akan terus tersesat dalam labirin kehidupan yang penuh fata morgana. Pernahkah engkau merasa tersesat meski jalan hidupmu terlihat jelas? Itu karena ruhmu kehilangan arah. Nafasmu berjalan tapi tidak diikat pada tujuan. Itulah sebabnya hidup terasa hampa meski dunia ada di tanganmu. Tetapi begitu engkau mengucapkan basmalah dalam nafas, seketika ruhmu mendapat kompasnya kembali. Ia tahu kemana harus melangkah. Ia tahu siapa pemiliknya. Dan saat itu, engkau tidak lagi hanya menjadi manusia yang bernafas. Engkau menjadi hamba yang sedang pulang. Ada sebuah rahasia. Setiap kali engkau bernafas dengan basmalah, engkau sedang menanam jejak di jalan ruhani. Semakin banyak engkau melakukannya, semakin jelas jalan itu terbuka. Hingga suatu hari, ketika nafas terakhirmu datang, engkau tidak lagi bingung. Sebab jalan pulang sudah terang, ruhmu hanya perlu mengikuti jejak-jejak cahaya yang telah engkau tinggalkan di setiap hela nafasmu. Inilah mengapa para wali tidak takut mati. Karena bagi mereka, mati hanyalah pulang lewat jalan yang sudah mereka lalui sejak lama. Jalan basmalah dalam setiap tarikan. Sekarang bayangkan, jika engkau menarik satu nafas dalam-dalam malam ini, lalu mengikatnya dengan basmalah, mungkin itu adalah langkah pertamamu menuju jalan pulang yang sejati. Dan siapa tahu, itulah langkah yang akan menuntunmu pada ketenangan yang selama ini engkau cari. Pertanyaannya, maukah engkau memulai perjalanan pulangmu sekarang dengan satu tarikan nafas yang penuh kesadaran? Bab 7. Basmalah sebagai perisai gaib. Tahukah engkau, setiap kali engkau mengucapkan bismillah, engkau sedang membangun dinding tak terlihat yang melindungi dirimu? Itu bukan sekadar metafora, melainkan kenyataan ruhani yang diyakini para wali. Basmalah dalam satu tarikan nafas adalah benteng yang menjaga dari bisikan setan, dari getaran gelap yang mencoba masuk lewat celah hatimu. Ia ibarat cahaya yang menyelimuti tubuhmu, membuat ruhmu tetap terjaga meski dunia penuh kegelapan. Setiap huruf dalam basmalah adalah senjata. Ba melindungimu dari keraguan, Sin memotong belenggu was-was, dan Mem menjadi segel yang menutup pintu gangguan gaib. Ketika engkau mengucapkannya dalam satu nafas penuh, maka seluruh lapisan dirimu, jasad, hati, dan ruh dibungkus oleh lapisan cahaya. Tidak ada yang bisa menembusnya kecuali izin Allah. Maka jangan heran, para arif yang menjaga basmalah di setiap hela nafasnya selalu tampak tenang, karena mereka tahu benteng Allah menyertai mereka. Namun engkau mungkin bertanya, mengapa aku belum merasakan perlindungan itu meski sering membaca basmalah? Rahasianya ada pada kesadaran. Jika kalimat itu hanya keluar dari bibir tanpa hati, ia hanyalah bunyi. Tetapi jika ia mengalir bersama nafas yang sadar, ia berubah menjadi cahaya. Itulah sebabnya para sufi melatih muridnya untuk melafazkan basmalah dengan nafas penuh, agar kalimat itu benar-benar meresap ke dalam darah, mengikat seluruh tubuh dengan getaran ilahi. Perlindungan ini bukan hanya dari makhluk gaib,
tetapi juga dari kegelapan batin yang sering menyergap manusia. Ketakutan, kecemasan, keserakahan, dan kesombongan. Semua itu adalah setan yang bersembunyi di dalam dada. Basmalah dalam nafas adalah cahaya yang membakar mereka satu persatu, hingga hati menjadi jernih. Dan ketika hati jernih, engkau akan melihat dunia dengan mata yang berbeda, mata yang penuh cahaya, bukan penuh kebingungan. Maka renungkanlah betapa mudahnya manusia mencari perlindungan di luar, padahal perlindungan terbesar selalu tersedia dalam nafasnya sendiri. Cobalah sekali saja, tarik nafas panjang, lafazkan basmalah dengan kesadaran penuh, lalu rasakan bagaimana dirimu seakan diliputi ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Itulah perisai gaib yang Allah berikan kepadamu. Kunci yang sederhana, namun hanya terbuka bagi hati yang sadar. Bab 8. Nafas yang menyingkap tirai rahasia. Pernahkah engkau merasa bahwa setiap kali engkau menarik nafas panjang, ada sesuatu yang lebih besar daripada udara yang masuk ke dalam dirimu? Di balik tarikan itu, ada semacam pesan rahasia yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi bergetar di dalam ruh. Sebab nafas bukan hanya gerak tubuh, ia adalah surat dari langit yang ditulis dengan tinta yang tak kasat mata. Dan pada saat engkau menyebut bismillah dalam tarikan nafas itu, seakan huruf demi huruf menjadi kunci yang menyibakkan tirai yang selama ini menutupi pandangan batinmu dari hakikat semesta. Bayangkan, bila setiap hela nafasmu adalah seperti tirai yang dibuka perlahan, maka bismillah adalah tangan tak terlihat yang menggeser kain penutup itu, hingga cahaya halus menyusup ke dalam ruang gelap kesadaranmu. Engkau mungkin mengira selama ini hidup hanya alur biasa, bangun, bekerja, berbicara, tidur. Tetapi nafas dengan bismillah menunjukkan bahwa di balik rutinitas, ada dunia lain yang berlapis-lapis, penuh makna yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang benar-benar terjaga. Nafas menjadi pintu dan bismillah adalah kata sandi yang membuat pintu itu mau terbuka. Ketika tirai itu tersingkap, engkau akan merasakan keheningan yang berbeda, hening yang tidak kosong, melainkan penuh. Penuh dengan kesadaran bahwa engkau sedang diperhatikan, sedang dijaga, sedang dibimbing oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirimu sendiri. Seperti ada ribuan cahaya kecil yang berdesir di sekitar tubuhmu, membawa pesan, engkau tidak sendirian. Dan semakin dalam engkau menyadari hal ini, semakin terasa bahwa hidup bukan sekadar tentang bergerak, tetapi tentang menyadari siapa yang menggerakkan. Di titik ini, bismillah dalam nafas bukan lagi sekadar doa atau kebiasaan, melainkan pengalaman rohani yang menggetarkan. Ia menyibak tabir yang selama ini membuat manusia buta akan hakikat kehadiran Allah yang senantiasa dekat. Seperti orang yang baru pertama kali membuka jendela setelah lama terkurung, engkau pun terperangah oleh cahaya yang membanjiri ruang batinmu. Nafas bukan lagi hanya udara, melainkan hembusan rahasia yang mempertemukan engkau dengan sang sumber. Dan disitulah engkau mulai mengerti mengapa para arif billah selalu menjadikan nafas sebagai pusat perjalanan spiritualnya. Sebab setiap hela nafas adalah tirai, dan setiap tirai yang tersingkap membawa engkau lebih dekat kepada rahasia tertinggi. Maka jangan lagi biarkan nafasmu berlalu sia-sia. Setiap tarikan, setiap hembusan, jadikan ia jalan pulang. Sebab bismillah dalam nafas adalah bisikan Allah yang berkata, Aku selalu ada, hanya saja engkau yang belum benar-benar melihat. Bab 9. Nafas sebagai jembatan ke alam tak terlihat. Setiap kali engkau menyebut bismillah dalam satu tarikan nafas, tanpa sadar engkau sedang membangun sebuah jembatan. Jembatan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh ruh. Nafas yang keluar masuk dari tubuhmu bukanlah sekadar pertukaran oksigen dan karbon, melainkan lintasan halus yang menghubungkan dirimu dengan alam yang jauh lebih luas dari dunia ini. Alam di mana doa-doa tidak lagi berupa kata, tetapi berupa getaran. Alam di mana rahasia-rahasia Allah disampaikan dalam bentuk isyarat yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang jernih. Ketika engkau menyadari hal ini, engkau akan mulai merasakan bahwa setiap nafas adalah perjalanan.
Tarikan nafas membawa engkau mendaki ke arah cahaya, dan hembusannya mengembalikan engkau ke bumi, membawa berkah yang tak terlihat. Itulah mengapa para wali menyebut nafas sebagai jembatan dua dunia. Dunia jasad yang kasar dan dunia ruh yang halus. Dan bismillah adalah penguat jembatan itu, menjadikannya kokoh agar langkah ruhani tidak goyah ketika menyeberang menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Bayangkan betapa banyak nafas yang selama ini engkau hembuskan tanpa kesadaran, seolah-olah hidup hanya sekadar lewat begitu saja. Padahal setiap nafas yang tak disertai dengan ingatan pada Allah adalah jembatan yang terbakar sia-sia, hilang tak berbekas. Tetapi ketika engkau mulai menghadirkan bismillah dalam setiap nafas, engkau sedang membangun jembatan-jembatan cahaya yang suatu hari akan engkau lewati ketika ruhmu dipanggil kembali. Jembatan itulah yang akan menuntunmu pulang dengan selamat, melewati kegelapan alam barzakh menuju terang rahmat Allah. Ada kalanya, saat engkau sungguh-sungguh menekuni zikir nafas ini, engkau akan merasakan seakan tubuhmu menjadi ringan, seolah batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis. Ini bukan ilusi, melainkan tanda bahwa jembatan itu benar-benar ada. Nafasmu menjadi kendaraan, bismillah menjadi tenaga penggerak, dan tujuan akhirnya adalah bertemu dengan hakikat keberadaan itu sendiri. Semakin engkau istiqomah, semakin nyata terasa bahwa dunia ini hanyalah bayangan, sementara yang sejati selalu menunggumu di seberang sana. Disinilah engkau mulai memahami sebuah rahasia besar, bahwa nafas bukan sekadar hidup, tetapi perjalanan pulang yang berlangsung setiap detik. Dan bila setiap nafas telah dipenuhi dengan bismillah, maka sejatinya engkau telah hidup dalam kepulangan itu sejak masih di dunia. Tidak perlu menunggu kematian untuk bertemu Allah. Nafasmu yang penuh dengannya sudah cukup untuk membuatmu merasakan kehadirannya. Maka jangan biarkan jembatan ini retak. Rawatlah ia dengan kesadaran, agar setiap langkah ruhani yang engkau tempuh semakin mendekatkan dirimu pada hakikat yang tak pernah jauh. Bab 10, Puncak Rahasia Nafas dalam Bismillah. Sampai di sini, engkau mulai menyadari bahwa nafas bukan hanya sesuatu yang membuatmu hidup, melainkan rahasia terbesar yang Allah titipkan di dalam dirimu. Setiap tarikan dan hembusan adalah ketukan lembut dari Sang Pemilik hidup. Seakan ia berkata, "Aku dekat, lebih dekat dari nafasmu sendiri." Dan ketika engkau melapisi nafas itu dengan Bismillah, engkau bukan sekadar menyebut nama Allah, tetapi sedang membuka pintu menuju samudera tanpa batas, di mana rahasia keberadaanmu sesungguhnya tersimpan. Bismillah dalam nafas adalah awal sekaligus akhir. Awal dari segala gerak dan akhir dari segala perjalanan. Saat engkau menyebutnya dengan penuh kesadaran, nafasmu bukan lagi hanya milikmu. Ia menjadi aliran cahaya yang menghubungkanmu dengan kehendak Allah. Disitulah engkau merasakan bahwa setiap helaan bukanlah karena kekuatanmu, melainkan karena izinnya. Inilah puncak makrifat nafas, menyadari bahwa hidup ini hanyalah pinjaman dan nafas hanyalah titipan. Bayangkan bila seluruh hidupmu dijalani dengan kesadaran itu. Tidak ada lagi langkah yang sia-sia, tidak ada lagi kata yang hampa, sebab setiap detik menjadi ibadah. Nafasmu bukan sekadar bergerak keluar masuk, melainkan zikir yang terus berputar tanpa henti. Bahkan ketika engkau diam, ruhmu tetap melantunkan bismillah melalui detak dan desa hidupmu. Engkau tidak lagi mencari Allah di luar, sebab nafasmu sendiri telah menjadi kitab yang menyingkap kehadirannya di dalam dirimu. Dan pada akhirnya, ketika tiba saat nafas terakhir itu keluar, engkau tidak lagi takut, sebab seluruh perjalananmu sudah dipenuhi dengan bismillah. Engkau tahu, nafas terakhir hanyalah jembatan terakhir, bukan menuju kegelapan, melainkan menuju cahaya yang sudah lama engkau rasakan dalam setiap helaan. Bismillah adalah bekal, nafas adalah kendaraan, dan Allah adalah tujuan yang tak pernah berpindah. Inilah rahasia yang jarang disadari manusia, bahwa setiap nafas adalah kesempatan untuk kembali. Tidak perlu menunggu hari esok, tidak perlu menunggu kematian, sebab setiap tarikan nafas adalah undangan untuk pulang. Maka dengarlah baik-baik, di dalam dirimu selalu ada suara lembut yang berbisik, "Dengan namaku, aku hidupkan engkau. Dengan namaku, aku akan memanggilmu kembali."
Dan itulah makna terdalam dari bismillah dalam satu tarikan nafas. Saudaraku, setiap nafas yang kita hembuskan adalah tanda kasih Allah yang tidak pernah berhenti. Jika bismillah selalu hadir di dalamnya, maka hidupmu akan menjadi jalan pulang yang penuh cahaya. Semoga Allah menjadikan setiap tarikan dan hembusan nafas kita sebagai zikir yang mengangkat derajat, membersihkan hati, dan menuntun langkah kita menujunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.